Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang asuransi audit 1. Tentunya ini ada bahan utama yang seharusnya saya jelaskan dari awal mengenai asesmen manajemen dan tahapan audit. Ini juga akan berkaitan dan membantu sekali dalam proses pemeriksaan kas, kemudian pemeriksaan persediaan, dan pemeriksaan lainnya. Jadi saya akan share screen dulu terlebih dahulu untuk materinya. Oke. Ya. Jadi materi awal yang akan saya berikan adalah mengenai asesmen manajemen dan tahapan audit. Nah, di sini saya mau jelaskan dulu mengenai apa itu asesmen manajemen. Sebenarnya materi ini adalah materi awal sebelum kalian membahas materi selanjutnya mengenai audit dan lainnya. Tapi saya akan ingatkan kembali apa itu asesmen manajemen karena ini adalah poin yang penting. Asesmen manajemen atau manajemen assertion adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, asesmen manajemen itu bersifat tersirat, walaupun ada juga yang bersifat tersurat atau dituliskan secara langsung. Asesmen berupa juga berlaku untuk setiap pos aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Asesmen ini dibagi dalam kelas transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan. Nah, apa hubungannya dengan definisi audit? Nah, definisi audit itu menjabarkan tentang hubungan dari kriteria yang ditetapkan dengan laporan keuangan. Atau kita bisa sebutkan adalah sebagai bahwa auditing itu adalah perbandingan informasi dari kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan asas 3AP, nah, dengan yang sudah ada di laporan keuangan. Karena itu auditor harus memahami asesi-asesi ini untuk melaksanakan audit yang memadai. Jadi dasarnya untuk melakukan proses audit adalah fokus kepada asersi-asersi itu, kemudian nanti dikembangkan ke dalam proses audit atau baik dari audit plan sampai dengan audit report. Nah, menurut SAS 106, asesi itu dibagi atas 3, ada asesi tentang kelas transaksi, ada asesi mengenai saldo akun, dan ada asesi tentang penyajian dan pengungkapan. Ketiganya akan saling berkaitan. Oke, saya jelaskan dulu yang pertama, mengenai asesi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Ada 5 poin pokok, tapi fokusnya kepada transaksi. Jadi harus diingat baik-baik, fokus kepada transaksi. Yang pertama, keterjadian atau occurrence. Asesi ini berkaitan dengan apakah keterjadian dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan itu benar-benar terjadi. Jadi ini menjadi pertanyaan, apakah transaksi yang dicatat ini sudah benar-benar terjadi? Misalkan penjualan di tanggal A, apakah sudah terjadi ataukah memang benar-benar terjadi? Nah, dibuktikan dengan surat jalan, kemudian faktur dan lainnya. Kalau berkaitan dengan kelengkapan, completeness, berarti menyatakan bahwa apakah seluruhnya transaksi sudah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jangan sampai misalkan transaksi di tanggal A belum dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian berkaitan dengan keakuratan, akurasi. Asesi ini akuratan menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Jadi sudah dicatat tentunya, tapi apakah jumlahnya benar. Kemudian klasifikasi, apakah sudah diklasifikasikan dengan tepat. Jangan sampai misalkan gaji diklasifikasikan kepada harga pokok penjualan, atau piutang diklasifikasikan kepada utang. Kemudian cut off. Cut off itu adalah batas akhir periode, misalkan 31 Desember dengan 1 Januari. Jangan sampai ada transaksi yang seharusnya di periode akuntansi selanjutnya di Januari misalkan dicatat di Desember, atau sebaliknya yang harusnya di Desember malah dicatat atau dipindahkan ke dalam di Januari. Seperti itu. Ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan itu yang muncul pada transaksi atau yang apa yang harus dilakukan oleh auditor ketika melakukan pemeriksaan atas transaksi. Kemudian berkaitan dengan saldo akun.
Nah, di sini saldo akun itu ada 4. Yang pertama adalah eksistensi, kedua adalah kelengkapan, ketiga adalah penilaian dan alokasi, dan keempat adalah hak dan kewajiban. Berkaitan dengan eksistensi adalah berkaitan dengan apakah aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada tanggal neraca. Ingat, berkaitan dengan saldo berarti berkaitan juga dengan nilai-nilai dalam neraca, laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, atau laporan lainnya yang tercantum. Kalau kelengkapan berkaitan dengan apakah asesi ini menyatakan semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Sudah dicantumkan sama seperti yang sebelumnya. Kalau penilaian dan atau alokasi berkaitan dengan apakah akun aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk sistem setiap penyesuaian penilaian untuk mencerminkan jumlah aktiva nilai realisasi bersih. Jadi tidak hanya berkaitan dengan sudah dimasukkan atau belum, tapi apakah sudah mencerminkan jumlah yang sesungguhnya. Kemudian hak dan kewajiban atau right and obligation, asas ini membahas tentang apakah aktiva merupakan hak entitas dan apakah kewajiban merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu tentunya ya, seperti hampir sama dengan cut-off. Kemudian asasi tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, ini berkaitan dengan keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan juga sama, kemudian keakuratan dan penilaian, dan klasifikasi, dan dapat dipahami. Keterjadian serta hak dan kewajiban, occurrence and right and obligation. Asas ini menyatakan apakah peristiwa-peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak serta kewajiban entitas. Jangan sampai apa yang diungkapkan itu bukan menjadi kewajiban entitas. Misalkan utang atau utang bukan menjadi kewajiban dari sebuah entitas. Kemudian kelengkapan sama seperti tadi sesuai dengan apakah sudah lengkap dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian keakuratan dan penilaian. Asas ini bersangkutan dengan apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Jadi secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Klasifikasi dan dapat dipahami. Classification and understandability. Asas ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan. Berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, serta apakah uraian saldo dan pengungkapan yang kalian dapat dipahami. Itu. Nah, sekarang kita akan menuju contohnya. Misalkan berkaitan dengan transaksi penjualan. Apa sih occurrence-nya? Misalkan catatan penjualan dikirim dibuat untuk mengingatkan konsumen. Berarti sudah terjadi adanya catatan penjualan. Completeness, keterjadian transaksi penjualan sudah tercatat, benar. Kemudian akurasi, ketepatan nominalnya tercantum dalam surat jalan. Kemudian klasifikasi, transaksi penjualan sudah tercatat, benar dalam kolom penjualan. Kemudian cut off pada tanggal yang tercatat dengan benar. Misalkan berkaitan dengan saldo akun, contohnya adalah persediaan, existence, seluruh catatan persediaan ada pada tanggal neraca. Kemudian completeness, seluruh catatan persediaan sudah dihitung dan terdapat dalam ringkasan persediaan. Kemudian valuation and allocation, jumlah kuantitas persediaan pada catatan perpetual sesuai dengan bukti fisik dan digolongkan dengan misalkan dengan bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian right and obligation, persediaan perusahaan sudah tercatat. Kemudian asesi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan, misalkan contohnya wesel bayar. Occurrence-nya apa sih? Wesel bayar dijabarkan dalam keberadaan catatan kaki atau CLK dan pada obligasi perusahaan. Kemudian completeness, misalkan berkaitan dengan wesel bayar sudah tercatat dalam CLK. Akurasi and valuation itu berkaitan dengan nominal. Kemudian klasifikasi dan understandability, misalkan wesel bayar diklasifikasikan sebagai obligasi jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan pengungkapan dalam laporan keuangan. Kemudian ini juga tidak kalah penting mengenai 4 tahapan dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Pertama adalah mengenai rencana dan rancang pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko, kemudian melakukan tes kontrol and substantif tes, kemudian melaksanakan prosedur analitis dan tes rincian saldo akhir cukup besar, dan menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Saya jelaskan masing-masing. Ketika bahas mengenai step 1, rencana dan rancangan pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko.
Pertama adalah memperoleh pemahaman entitas dan lingkungannya. Kemudian memahami pengendali internal dan menilai. Misalkan tadi ICQ yang kita pernah bahas sebelumnya, pengendali internal. Kemudian menilai resiko berdasarkan kesalahan material. Tuh. Nah, step 2-nya berkaitan dengan test of control dan substantif test. Nah, biasanya keduanya dilakukan secara bersamaan. Misalkan seperti ini. Jika pengendali internal sudah berjalan baik, maka seluruh dokumen penjualan sudah tercatat dengan baik tentunya. Pengendalian internal telah sesuai dengan asersi keterjadian dan ketepatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan. Auditor dapat mengecek atau menelusuri dokumen order penjualan, dokumen surat jalan, dan faktur penjualan untuk mengecek kebenaran suatu transaksi. Itu test of control. Nah, dibarengi dengan melakukan substantive test of transaction. Itu jika auditor mengevaluasi catatan transaksi dengan memperhatikan jumlah saldonya. Maka pelaksanaan test of control dan substantive test dilakukan secara bersamaan. Kalau yang tadi berkaitan dengan apakah transaksinya sudah terjadi, kalau ini berkaitan dengan saldonya atau jumlahnya. Sudah selesai dilakukan, melakukan step ketiga. Step ketiga itu berkaitan dengan analytical procedure dan test of details of balance. Analytical procedure itu berkaitan dengan evaluasi informasi keuangan dengan menggunakan data finansial dan non-finansial. Misalnya, jika auditor ingin mengetahui kebenaran saldo, penjualan, dan piutang, auditor memeriksa transaksi penjualan di jurnal penjualan dan memilih saldo jumlah yang besar dan tidak umum, kemudian dibandingkan dengan total penjualan per bulan pada beberapa tahun. Jadi biasanya analytical procedure itu membandingkan antara non-finansial dengan finansial. Kemudian test of detail of balance, prosedur yang spesifik untuk menguji salah saji keuangan pada saldo di laporan keuangan. Contohnya akurasi saldo piutang dapat melakukan komunikasi dengan konsumen untuk mengidentifikasi kesalahan jumlah saldonya. Nah, sudah selesai dikonfirmasi oleh test of detail of balance, kemudian lakukan complete audit dan issue audit report. Biasanya tahap ini auditor profesional itu memberikan judgment atau penilaian. Apakah memang ini layak diberikan WTP, WDP, atau wajar tanpa pengecualian atau yang lainnya. Kemudian akhirnya terbitkanlah laporan audit. Itu tahapan auditnya. Kemudian untuk kuisnya, untuk mengingat kembali dan kalian bisa memahami apa yang saya sudah sampaikan, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kira-kira dari transaksi ini dia masuk ke dalam asesi yang mana? Apakah asesi tentang transaksi, apakah asesi tentang saldo, dan asesi tentang penyajian atau pengungkapan. Tidak hanya itu, kalian harus tentukan apakah dia misalkan kalau asesi transaksi, apakah dia masuk eksistensi, apakah dia masuk completeness, apakah occurrence, apakah classification atau cut off, atau berkaitan dengan asesi tentang saldo dan saldo misalkan berkaitan dengan completeness, berkaitan dengan right and obligation atau yang lainnya, atau berkaitan dengan asesi tentang penyajian dan pengungkapan, berarti adanya berkaitan juga dengan yang tadi yang saya sebutkan. Jadi tugasnya ini dikerjakan, silahkan dikerjakan, nanti saya akan infokan lebih lanjut untuk pengumpulan tugasnya. Oke, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini mengenai asersi manajemen dan tahapan audit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memudahkan kalian dalam proses pemeriksaan terhadap kas dan lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.